Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas materi baru, di mana materi baru ini adalah sebagai penguatan dari eksperimen yang telah kalian lakukan kemarin. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang induksi magnet, di mana materi ini adalah materi ketiga yang kalian pelajari di kelas 12. Nah, hari ini Ibu ditemani oleh seorang ilmuwan fisika yang percobaannya sudah kalian buktikan kemarin. Siapakah beliau? Simak video pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan terus bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Masih bersama Ibu Hani di sini. Selamat menyimak. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian medan magnet. 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari induksi magnet. Yang ketiga, siswa dapat menentukan arah medan magnet. Yang keempat, siswa dapat menganalisis hubungan antara jarak titik tinjauan dan kuat arus terhadap besarnya medan magnet sekitar kawat berarus. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung besarnya induksi magnet pada kawat lurus, kawat melingkar, dan solenoida. Oke, mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai setelah kalian menyimak video pembelajaran pada hari ini. Konsep pertama yang harus kalian pahami pada bab ini adalah pengertian dari medan magnet. Apa itu medan magnet? Silakan kalian lihat, cermati gambar yang Ibu berikan di layar. Di sini ada sebuah magnet batang. Kalian tahu bahwa dalam sebuah magnet itu ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang merah kutub utara dan yang biru itu adalah kutub selatan. Nah, di sekitar magnet batang ini bisa digambarkan sebuah garis-garis gaya. Ya, sebuah garis-garis gaya yang punya arahnya tertentu. Nah, garis-garis gaya ini bisa menggambarkan medan magnet sebuah magnet batang. Jadi apa itu magnet? Apa itu medan magnet? Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Jadi artinya kalau misalnya kita dekatkan sebuah besi, misalnya dekat magnet dan besi itu masih bisa ditarik oleh magnet, maka besi tersebut itu berada di wilayah medan magnet batang tersebut. Tapi kalau misalnya kita simpan besi dan besinya tidak bereaksi, tidak tertarik, ya, maka artinya si besi sudah tidak berada di wilayah medan magnet si magnet batang tersebut. Nah, arah medan magnet ini tertentu. Kalian bisa lihat di gambar, arah panahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Itu adalah arah daripada medan magnet. Jadi, medan magnet itu punya arah. Artinya, kalau dalam fisika, besaran yang mempunyai arah itu disebut besaran vektor. Untuk selanjutnya, medan magnet yang akan kita bahas pada materi sekarang bukan medan magnet yang berasal dari magnet permanen seperti magnet batang tadi, tapi medan magnet yang ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Hans Christian Ørsted. Beliau melakukan percobaan seperti pada gambar berikut. Percobaan yang dilakukannya adalah menyimpan sebuah kompas di bawah kawat lurus berarus listrik. Ternyata ketika kawat lurus diberi arus, magnet jarum pada kompasnya menyimpang. Artinya di sini ada medan magnet yang lain yang mempengaruhi jarum kompas tersebut. Dan jika arusnya dibalik, maka jarum kompas pun menyimpan ke arah yang berlawanan. Nah, kalau kita gambarkan satu-satu, di sini Hans Christian Ørsted melakukan percobaannya. Ketika si kompasnya itu diletakkan di bawah kawat yang tidak diberi arus, itu tidak bereaksi apa-apa. Lurus mengarah ke utara dan selatan. Dan ketika diberi arus, dikasih baterai, ternyata arusnya bisa arahnya ke atas, kutub utara kompas menyimpang ke sebelah kiri.
Dan ketika arusnya dibalik, baterainya dibalik, arah arusnya berlawanan, kutub utara dari kompas, kutub utara dari magnet jarum kompas itu jadi menyimpang ke kanan. Nah, dari kejadian di sini, Oersted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus itu akan timbul medan magnet. Dan ini sudah kalian buktikan dengan eksperimen kalian kemarin. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari kawat berarus disebut induksi magnet. Punya simbolnya B dan satuannya itu adalah Tesla. Nah, dari kejadian yang dilakukan oleh percobaan Oersted, sini kita lihat jika suatu magnet jarum terletak di bawah kawat mengalami penyimpangan ketika kawat dialiri arus listrik. Dan ketika arus listrik pada kawat arahnya dibalik, ternyata arah penyimpangan magnet jarum berlawanan arah. Jadi arah medan magnet itu tergantung dari arah arus listrik. Arah medan magnet atau induksi magnet pada kawat lurus berarus bisa digambarkan seperti kalian lihat pada gambar. Oke, jadi bisa dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari arah arus dan 4 jari lainnya, 4 jari yang melingkar itu adalah arah medan magnet. Jadi kalau misalnya kalian coba ini adalah tangan kanan kalian, maka jempol itu adalah untuk menentukan arah arus. Jadi kalau misalnya ini jempolnya ke atas, berarti arah arusnya ke atas, maka yang 4 jari, lingkaran 4 jari ini adalah lingkaran medan magnetnya. Jadi kalau misalnya ada kawat lurus nih, ada kawat lurus berarus, terus di sini ada arusnya ke atas, ya, arusnya ke atas, maka di sini ada medan magnet yang arahnya melingkarnya ke sana. Melingkarnya ke sana sesuai dengan arah lingkaran 4 jari. Nah, di sini arah garis gayanya merupakan lingkaran sepusat yang berpusat pada kawat. Jadi kawat ini sebagai titik pusat lingkaran medan magnetnya, ya. Jadi lingkaran medan magnetnya. Nah, terus yang harus kalian pahami di sini, kalau misalnya kita lihat magnet di sini adalah kawat berarus, di sebelah kiri dan sebelah kanannya juga kita bisa tentukan arah medan magnetnya. Di sini kalian bisa lihat ada tanda titik, di sini ada tanda silang. Nah, artinya ketika kawat lurus berarus ini arahnya ke atas, maka di sebelah kiri kawat itu tandanya titik, kalau di sebelah kanan itu tandanya silang. Apa itu artinya? Oke, keterangan tanda untuk arah itu di sana. Untuk titik itu keluar bidang atau mendekati pembaca. Untuk silang itu artinya masuk ke bidang, artinya menjauhi pembaca. Jadi ketika ada kawat lurus berarus, kalau misalnya arah arusnya ke atas, maka lingkaran medan magnetnya itu berarti searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Nah, terus di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu bisa kita tentukan arahnya. Nah, kalau misalnya di sebelah kirinya itu berarti sebelah kiri ini, ya, ini adalah keluar bidang, mendekati kita. Dan ketika di sebelah kanan meninggalkan kita. Nah, meninggalkan kita. Itu dikasih tanda silang. Nah, kalau misalnya ini kita balik, kita horizontalkan ke sini, ya, horizontalkan sama. Kalau misalnya arah arusnya ke sebelah kanan, maka si jempol kita arahkan ke kanan. Maka lingkaran yang 4 jari, itu, ini lingkaran 4 jarinya itu adalah sebagai arah daripada medan magnet. Dan kalau misalnya kita lihat di sini berarti yang bagian atas kawat itu titik, artinya keluar bidang, dan di bagian bawah kawat itu adalah masuk ke bidang. Itu untuk menentukan arah medan magnet. Jadi dengan kaidah tangan kanan, pakai tangan kanan. Jadi jangan pakai tangan kiri untuk menentukan arah daripada medan magnet pada kawat lurus berarus. Tadi kita sudah tentukan arah dari medan magnet
kita bisa memakai kaidah tangan kanan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menentukan besarnya dari medan magnet atau induksi magnet pada satu titik di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, besarnya induksi magnet pada sebuah kawat lurus itu sebenarnya kalian sudah buktikan dengan percobaan ya kemarin, bahwa besarnya medan magnet itu tergantung sama arus dan tergantung sama jarak. Ya, semakin besar kuat arus, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Dibuktikan dengan kalau misalnya baterainya ditambah, ya, jadi 2 atau jadi 3, bahkan Ibu di kelas yang lain itu ada, sampai 4 baterainya, tapi dengan syarat baterainya harus dirangkai seri ya, supaya kalau dirangkai seri GGL-nya bertambah, maka arusnya juga bertambah. Nah, ketika GGL-nya bertambah, arusnya bertambah, maka medan magnet akan semakin besar. Terus, semakin jauh jaraknya terhadap kawat, maka semakin kecil kuat medan magnetnya. Untuk persamaannya diturunkan dari Biot Sapar. Silakan kalian pelajari di buku paket ya, bab 3 tentang induksi magnet, tentang medan magnet, bagaimana menurunkan persamaan untuk mencari induksi magnet pada kawat lurus berarus dengan persamaan Biot-Savart namanya. Nah, menurut persamaan Biot-Savart, maka kalau misalnya kita ingin menentukan besarnya kuat medan di titik P yang jaraknya A dari kawat lurus berarus I, ya, maka besarnya itu adalah mu0 I per 2 VA. B di V, artinya induksi magnet di P, itu akan sama dengan mu0 I per 2 VA. Dimana kalian bisa lihat B di P itu adalah kuat medan di titik P, BP. Satuannya Tesla, terus I-nya kuat arus, A-nya jarak titik dari kawat, jarak titik P dari kawat, dan satuannya harus meter, dan mu0-nya adalah permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4V kali 10⁻⁷. Nah, itu sudah tetap. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kawatnya tidak lurus, tapi kawatnya berbentuk lingkaran. Artinya ketika diberi arus, arusnya juga berbentuk lingkarannya, melingkar mengikuti arahnya kawat. Nah, kalau pada kawat melingkar yang dikasih arus, maka untuk menentukan arah medan magnetnya atau arah induksi magnetnya itu sama pakai kaidah tangan kanan. Cuma ada perbedaan dengan kawat lurus. Nah, kebalikannya, kalau pada kawat lurus, jempol itu sebagai arus dan 4 jari sebagai arah medan. Nah, kalau pada kawat melingkar, kebalikannya. Jadi, kalau pada kawat melingkar, yang 4 jari sebagai arah lingkaran arus dan jempol itu sebagai arah medan. Jadi kalau misalnya seperti pada gambar kalian lihat, lingkaran arusnya searah jarum jam, maka ini lingkarannya searah jarum jam, jempolnya mengarah ke atas, itu artinya arah medan magnetnya ke atas. Tapi kalau misalnya si lingkaran kawat arusnya kita rubah berlawanan arah dengan jarum jam, maka si jempol kita ke bawah. Artinya arah medannya ke bawah. Jadi tetap pada kawat pelingkar pun untuk menentukan arah medan magnetnya itu kita pakai kaidah tangan kanan. Cuma kebalikan daripada kawat lurus. Berapa besarnya? Untuk besarnya medan magnet di kawat melingkar itu besarnya B sama dengan mu0 I per 2A. Ya, per 2A. Jadi tetap tergantung sama arus dan tergantung sama A. A itu apa? A itu adalah jarak titik P yang kita lihat di sini terhadap kawat. Nah, kalau misalnya titik P-nya ada di pusat kawat melingkar, maka A itu jari-jari. Ya, jadi itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kawat yang melingkarnya itu lebih dari 1 lilitan? Nah, ini sudah kalian buktikan kemarin pada eksperimen. Kalau jumlah lilitannya banyak atau merapat, artinya jumlah lilitannya lebih banyak, maka medan magnetnya kuat ya, dapat menarik pakunya lebih kuat. Itu artinya besarnya medan magnetnya besar dibandingkan dengan jumlah lilitan yang kecil. Artinya jumlah lilitan itu berbanding lurus dengan besarnya medan magnet. Maka kalau misalnya ada kawat yang melingkar lebih dari 1 lilitan, ya tinggal dikalikan jumlah lilitannya saja. mu0 I per 2A dikali N. Nah, ini keterangannya ya. Hati-hati, satuannya I-nya dalam ampere, A-nya jarak titik dari kawat itu satuannya meter. Dan untuk N itu adalah jumlah lilitan.
Kita akan menentukan besarnya induksi magnet pada solenoida. Apa itu solenoida? Nah, kalian bisa lihat di sini, solenoida itu merupakan sebuah kawat yang dibentuk spiral dan sering disebut juga sebagai kumparan. Nah, pada praktikum kemarin itu kalian sudah membuat solenoida ya. Ketika kalian melilit paku dengan kawat, maka kalian di sana itu sudah membuat sebuah kumparan atau sebuah solenoida. Dimana kalau solenoida kita dialiri arus, maka akan berfungsi sebagai magnet batang. Makanya ketika misalnya si paku kita lilit dengan kawat berarus, maka si paku bisa bisa menarik paku yang lain. Kenapa? Karena di sana sudah dililit kawat berarus yang berperilaku sebagai magnet batang. Nah, bagaimana menentukan kutub utara dan kutub selatannya? Kan kalau magnet batang itu ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ketika paku dililit kawat, arah arusnya seperti itu. Arah arusnya positif di atas, negatif di bawah, ya. Terus arah arusnya seperti itu, maka kita pakai kaidah tangan kanan. Lilitan kawat yang berarus itu 4 jari. Nah, berarti kalau kalian lihat di gambar, maka seperti begitu. Ya, arah arusnya, terus jempol kita mengarah ke mana? Ke atas. Nah, jempol kita mengarah ke atas itu artinya yang atas itu adalah kutub utaranya. Kalau atas kutub utara, maka yang bawah itu adalah kutub selatan. Nah, itu untuk solenoida dalam menentukan arah medan magnet sama arus ya. Jadi, ketika solenoida itu dialiri arus, maka solenoida itu atau kumparan itu akan berperilaku sebagai magnet batang yang punya kutub utara dan kutub selatan. Jadi, kutub utara dan kutub selatannya tergantung arah arusnya kemana. Kalau melilitnya seperti itu. Kalau misalnya baterainya dibalik, positifnya di bawah, negatifnya di atas, maka arusnya akan ke sana melingkarnya. Dan jempol kita mengarah ke bawah, artinya kutub utaranya ada di bawah, yang atas jadi kutub selatan. Itu ya. Jadi induksi magnet pada solenoida. Pada solenoida besarnya itu ada dua. Yang pertama, induksi magnet di tengah-tengah, itu di titik di sini nih. Nah, tengah-tengah itu di sini. Titik O. Jadi di tengah-tengah di sini ya. Di tengah-tengah, maka besarnya medan magnetnya itu adalah mu0 I per L dikali N. Dengan L-nya itu adalah panjang solenoida. Yang kedua, induksi magnet di ujung. Di ujung itu di P. Di ujung itu di sini. Di ujung solenoida. Nah, di ujung solenoida besarnya induksi magnetnya itu setengahnya dari di tengah, yaitu mu0 I per 2L kali N, atau setengah dari induksi magnet di titik U. Ya, nah itu untuk menentukan besarnya induksi magnet pada solenoida atau kawat yang dibuat seperti spiral, dibentuk spiral ya, dan disebut juga sebagai kumparan. Dengan L di sini pada persamaan L itu adalah panjang solenoida yang satuannya itu adalah meter. Sekarang akan melihat bagaimana menentukan induksi magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh lebih dari satu medan magnet. Ya, atau di sini ada satu titik. Misalnya contoh kasus 1 itu ada dua kawat dua kawat lurus diberi arus. Nah, di arusnya sama searah. Terus kita lihat sebuah titik P. Sebuah titik P itu ada di antara kawat 1 dan kawat 2 yang jaraknya A1 dari kawat 1 dan jaraknya A2 dari kawat 2. Nah, ini kasusnya. Sebuah titik P berada di antara kawat berarus 1 dan 2 dengan arah arusnya sama, yaitu ke atas, jaraknya A1 dari kawat 1 dan jaraknya A2 dari kawat 2. Maka kalau kita analisis, maka di titik P akan ada dua induksi magnet yang berasal dari kawat 1 dan kawat 2. Dari kawat 1 besarnya B1, dari kawat 2 besarnya B2. Oke, B1 besarnya mu0 I1 per 2 VA1. Arahnya, karena titik P kalau dari kawat 1 di sebelah kanan, maka arahnya membentuk tanda silang, artinya arahnya masuk ke bidang atau menjauhi pembaca. Nah, sekarang B2.
B2 titik P yang titik P untuk mencari induksi magnet di titik P yang asalnya dari kawat kedua, maka P2-nya itu mu nol I 2 per 2 VA 2. Karena titik P ada di sebelah kiri kawat 2, maka arahnya itu adalah titik atau arahnya keluar bidang. Artinya apa? Di titik P ada dua buah medan listrik, arahnya bagaimana? Arahnya berlawanan. Berlawanan bagaimana? Yang satu masuk, yang satu keluar. Karena arahnya berlawanan, maka kalau misalnya kita resultankan B di titik P, itu adalah B1 dikurangi B2. Kenapa dikurangi? Karena berlawanan arah. Ya, arahnya kemana? Menuju ke medan yang nilainya paling besar. Kalau B1 kurang B2, berarti B1 yang paling besar. Ya, berarti arahnya menuju B1. Bisa B2 kurang B1? Bisa, kalau B2-nya lebih besar daripada B1. Oke, sekarang contoh kasus 2. Contoh kasus 2 sama, ada dua kawat lurus, tapi berlawanan arah. I1 ke atas, I2 ke bawah. Ya, I1 ke atas, I2 ke bawah. Dan ada titik P di antara kawat 1 dan kawat 2 yang berjarak A1 dari kawat 1, A2 dari kawat 2. Maka kalau kita analisis sama, di titik P itu ada dua medan magnet, induksi magnet yang berasal dari kawat 1 dan kawat 2. Besarnya B1, nilai I1 per 2 Pi A1, arahnya silang. Kenapa arahnya silang? Karena kalau arahnya ke atas, terus P-nya ada di sebelah kanan, maka tandanya silang. Arahnya masuk ke bidang, menjauhi pembaca. B2 itu adalah medan magnet di titik P yang berasal dari kawat kedua, yang arahnya arusnya ke bawah. Nah, kalau arah arusnya ke bawah, kalau titik P-nya ada di sebelah kiri kawat, maka silang. Ya, tandanya silang, artinya sama, menjauhi pembaca atau arahnya masuk ke bidang. Nah, artinya apa? Berarti di titik P ada dua buah medan yang arahnya sama. Ya, searah. Karena arahnya sama, maka kalau misalnya kita jumlahkan, ya tinggal dipluskan B1 tambah B2. Arahnya kemana? Ya sama dengan B1 dan B2. Kemana arahnya? Masuk. Kalau seperti itu kejadiannya. Ada dua kawat berarus, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Untuk contoh kasus ketiga, oke, kita lihat. Nah, kawatnya ada dua, ada yang membentuk setengah lingkaran, ada yang membentuk kawat lurus. I1 membentuk kawat 1 membentuk kawat setengah lingkaran, kawat 2 membentuk kawat lurus. Nah, analisisnya sama. Kalau misalnya kita ingin melihat besar kuat medan magnet di titik P, di mana titik P itu adalah titik pusat kawat setengah lingkaran, maka di titik P itu ada dua medan magnet, ada dua induksi magnet, dari kawat 1 yang membentuk setengah lingkaran dan dari kawat 2 yang membentuk kawat lurus. Besarnya B1, oke, ini setengah mu nol I1 per 2A1. Kenapa setengah? Karena berasal dari kawat setengah lingkaran. Kan kalau lingkaran penuh mah mu nol I per 2A. Nah, sekarang karena kawat kesatunya itu adalah setengah lingkaran, maka dikali setengah. Arahnya pakai kaidah tangan kanan ya. Pakai kaidah tangan kanan, kalau misalnya kawat melingkar, berarti lingkaran jari, 4 jari itu sebagai arah arus, dan jempol itu sebagai arah medan. Maka arah medan magnetnya itu masuk ke bidang kalau arusnya seperti begitu. Ya. Terus yang B2 itu adalah kawat lurus, arahnya titik di atas ya. Kalau titik, berarti kan titik P itu ada di atas kawat. Ada titik P di atas kawat, terus kawatnya dikasih arusnya ke kanan, maka di atasnya itu arahnya keluar bidang atau titik. Artinya di titik P ada berapa medan? Ada dua. Arahnya bagaimana? Berlawanan, yang satu masuk, yang satu keluar. Sehingga kalau misalnya kita mau mencari berapa resultannya, tinggal dikurangi. Mau B1 kurang B2 atau B2 kurang B1. Arahnya menuju ke medan yang nilainya paling besar.
selesai pembahasan tentang induksi magnet, yaitu pembahasan induksi magnet berarti ada 3 pada kawat lurus, pada kawat melingkar, sama pada solenoida atau pada kumparan. Selanjutnya silakan kalian cermati. Ini di sini ada contoh-contoh soal. Ibu keluarkan 5 contoh soal. Nah, untuk contoh soal pertama itu untuk kawat lurus berarus. Jika kawatnya di sini jarak ada, kita melihat sebuah titik yang jaraknya 15 cm dari kawat yang diberi arus sebesar 45 ampere. Jangan lupa ya, itu jaraknya yang 15 cm dikemeterkan dulu. Oke, silakan cermati. Soalnya di sini mudah. Ini soal yang termasuk mudah. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua ini contoh soal yang perbandingan. Sebuah kawat panjang memiliki arus sebesar I ampere yang berjarak A meter dari sebuah titik sehingga memiliki kuat medan magnet sebesar B. Ini kondisi awal. Jika kawatnya diletakkan sejauh 2A dari titik tersebut, nah jaraknya diperbesar jadi 2A, maka besar induksi magnetnya jadi berapa? Jadi sini ada 2 kondisi. Kondisi pertama ada kondisi kedua. Kondisi pertama B1-nya sama dengan B, A1-nya sama dengan A. Terus kondisi kedua A2-nya sama dengan 2A. Kalau arus bagaimana? Kalau arus mah tetap nggak disebutkan ya berubah, jadi arus mah tetap. Nah, kalau kalian menemukan seperti begini, maka kalian pakai perbandingan seperti yang ada pada penyelesaian di contoh soal nomor 2. Silakan kalian cermati ya. Dan hasilnya jadi setengahnya. Kenapa jadi setengahnya? Karena jaraknya menjauh. Tadi kan berbanding terbalik ya. Kalau jaraknya menjauh, maka medan magnetnya jadi berkurang. Untuk contoh soal ketiga, nah ini medan magnet atau induksi magnet pada kawat setengah lingkaran ya, pada kawat setengah lingkaran. Oke, silakan cermati. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan ke ibu. Untuk contoh soal nomor 4, di sini kita mencari besarnya medan magnet di suatu titik yang memiliki 2 medan magnet karena titik P-nya itu berada di antara 2 kawat lurus berarus. Artinya di titik P akan ada 2 medan magnet yang arahnya harus kita cari supaya kita bisa mencari berapa resultan B di titik P. Nah, di sini karena arah arusnya berlawanan, maka di titik P itu akan ada B1 yang arahnya itu adalah masuk ya. Terus dari kawat kedua juga arahnya masuk. Artinya di titik P itu akan ada medan magnet yang arahnya sama, sehingga di sini di penyelesaian besarnya B di titik P itu B1 ditambah B2 dijumlahkan karena di titik P ada 2 medan yang arahnya sama. Soal nomor 5 ini mencari B di solenoida, tapi di bagian ujung solenoida. Nah, hati-hati untuk solenoida yang dipakai itu adalah panjang, bukan jari-jari. Di sini meskipun dalam soal diketahui panjang dan jari-jari, maka yang dipakainya itu adalah panjang karena persamaan untuk mencari medan magnet pada solenoida itu adalah μI/2L ya. I/2L, dimana L-nya itu panjang bukan jari-jari dan N-nya itu adalah jumlah lilitan. Nah, karena di sini dicarinya adalah induksi magnet di ujung solenoida, maka di sini persamaannya adalah μI kali N/2L. Oke, silakan kalian pahami. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, langsung saja tanyakan ke ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan induksi magnetik sudah selesai. Mudah-mudahan penjelasan ibu dapat dimengerti. Sampai jumpa minggu depan pada pokok bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.